Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi kuliah mengenai distribusi normal. Nah, ini distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang paling penting dalam teori maupun aplikasinya, karena sebagian besar data itu memang berdistribusi normal. Nah, sebagian besar manusia juga normal ya. Jadi sebagian besar itu banyak yang di area rata-rata, itu artinya normal. Ini beberapa alasannya mengapa menggunakan distribusi normal. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya. Lanjut, ini fungsi kepadatannya. Nah, ini tidak perlu pusing gimana nanti hitungnya ya. Ada rumus yang lebih sederhana daripada ini. Kita breakdown ke rumus yang lebih sederhana nanti. Ini kumulatif. Nah, jadi diperhatikan nanti kalau kalian mencari tabel distribusi normal, ada distribusi normal kumulatif. Jadi ada yang pakai kumulatif, ada yang tidak pakai. Nah, artinya nanti nilainya ada perbedaan. Harus tahu kalau yang di soal mintanya kumulatif ya itu cocok kumulatif. Kalau tidak berarti kalau hanya punya kumulatif harus diakali bagaimana biar ketemu yang tidak kumulatif. Nah, itu nanti dibahas berikutnya. Nah, lebih aman kalau kalian mencari tabel distribusi normal aja dulu ya, nggak pakai kumulatif. Atau dua-duanya juga boleh. Ini beberapa distribusi luasnya dari rata-rata ke simpangan bakunya. Nah, ini teorinya ya. Nah, ini beberapa gambaran secara umum. Kalau dibuat sebaran datanya ini dibuat grafik seperti lonceng seperti ini ya. Nah, ini berapa persen luasnya ya, sekitar 34,1% ini ada di wilayah rata-rata. Rata-rata sampai plus minus dari simpang kecilnya ini. Simpangan bakunya ya. Kemudian ini nanti dibaca sendiri ya, ada standar deviasi, ada kemencengan ya, keruncingannya berapa ya. Nah, kita mungkin tidak sampai membahas kemencengan keruncingannya, hanya distribusi normalnya aja. Ini sifat-sifatnya. Nah, nanti ada distribusi normal standar. Standar ini artinya begini. Menghitung probabilitas dari peluang dari A sampai B, X-nya di range A sampai B dari suatu variabel acak kontinu X yang berdistribusi normal, parameternya ada rata-rata new dan simpangan bakunya simpang kecil ini, maka fungsi kepadatan probabilitasnya harus diintegralkan dari A sampai B, dari X-nya A sampai B ya. Namun teknik integralan rumus tadi ya, nah itu agak rumit ya. Nah, untuk itu di breakdown ke fungsi kepadatan probabilitas normal dengan menggunakan minnya 0 dan deviasi standarnya 1. Jadi nanti yang standar itu kita pakai yang minnya 0, standarnya 1. Jadi nanti apapun datanya nanti dibuat ke fungsi standarnya dulu. Nah, ini fungsinya. Nah, ini yang fungsi kumulatifnya yang menggunakan normal standar ya. Nah, membuat standarnya seperti ini. Nah, jadi setnya ini nilai standarnya, nanti X-nya yang diminta itu berapa, ini rata-rata berapa, standar deviasinya berapa ya. Nah, ini kalau kurang dari ya, langsung di setnya yang kurang darinya, standarnya dari normalnya berapa ya. Dari A sampai B berarti setnya dari A-nya sampai B nanti berapa ya. Yang lebih kecil berarti 1 min P-nya yang lebih besar, atau yang dari lebih kecil ya, tergantung tabelnya nanti pakai yang kumulatif atau tidak. Kalau standar normal biasa nanti seperti ini, 1 min P-nya ini. Nah, ini contoh yang distribusi normal standar. Luasnya seluruh area ini 1. Nah, kalau dibagi 2 ini separuh-separuh 0,5 ya. Simetris dari rata-rata. Ini setnya lebih besar 0 jika X lebih dari rata-rata. Jadi ini setnya ke sana ini positif nilainya Z. Nah, set yang ke kiri ini negatif. Simetris dari setnya 0 sampai B, 0 sampai min B sampai 0 ya. Membacanya dari kiri ya, tidak dari kanan, jadi dari min B sampai 0.
Kemudian peluang dari X-nya di antara new sama X1 ini nanti dihitung dengan standarnya tadi ya, setnya standar berapa. Jadi nanti setnya dari 0 sampai B berapa. Kalau dari tabel distribusi normal standar dari 0 sampai B-nya nilainya ini berapa. Ini luasnya yang diminta. Nah ini contohnya, kalau misalnya ini peluang dari 0 sampai B-nya misalnya mana ya, ini ya 0 sampai 0,32. Nah berarti ini 0,3, ini yang kolomnya ini 2, 0,32, ini ketemunya luasnya 0,1255 ya. Kemudian kalau dari min 1 sampai 2,25, nah ini artinya luasnya min dan plus itu sama, artinya ini dari min 1 sampai 0 itu luasnya sama dengan 1 sampai 0, 0 sampai 1 ya. Nah itu berarti 1 nih, 1 mana ya, 1, min 1, oh sorry, ini mestinya min 1,03 ya. Kalau min 1 persis min 1,00 yang ada di sini. Mungkin tidak terlalu selisih banyak ya. Belakang komanya mungkin terlalu sedikit terpautnya, enggak terlalu banyak. Jadi kalau ini persisnya sih kalau di sini 1,003 ya. 1,03. Ya, kebanyakan nol tadi namanya, sorry. 1,03 itu ini 0,3485. Kemudian karena yang min itu posisinya di tengah, dari tengah tadi ke kiri ya, kemudian sampai plus 2,25, yang 2,25 ini 2,25, nah ini 4878, artinya ditambah ya, karena dari min ke plus. Kalau kita lihat ini tadi yang min itu sini, jadi yang min luasnya tadi berapa, yang plus berapa, dari min sampai plus, jadi luasnya ditambah ini ya. Nah, jadi nanti ditambah atau dikurang, atau setengah dikurang atau ditambah, itu tergantung soal yang diminta. Contohnya ada minnya 55, dari standarnya 15. Nah ini kalau diminta luasnya dari X-nya 55 sampai 75, dari tengah-tengah ini sampai 75, ini luasnya berapa ya, artinya harus menghitung dari di sini titik setnya berapa. Karena 55-nya sudah di tengah-tengah ini, sudah di minnya rata-rata, jadi tinggal menghitung yang 75 ini dari 0 sampai setnya 1 ini. Nah, jadi P dari 0 sampai setnya yang nilai 75 tadi, yang X-nya 75. Jadi X-nya 75, kurangi rata-rata 55 dibagi standar deviasinya 15. Ini 20/15, 1,13, cek tabelnya 1,3, atasnya 3, ketemunya segini luasnya. Atau langsung aja set satunya hanya setnya ini saja, ketemunya 1,33, lihat di tabel ketemunya ini. Sama ya, boleh pakai seperti ini atau langsung begini juga boleh, sama saja. Bisa dipahami, jadi kalau dari 0 sampai luasnya, tinggal ini X-nya ini luasnya berapa. Nah, beda lagi kalau dari X1 ke X2, atau lebih dari X1 atau lebih dari X2 atau kurang dari ya, itu lebih beda lagi. Ini tinggal nyari Z-nya ini berapa. Nah, ini seperti contoh yang ini dari 60 sampai 80. Tadi rata-rata 55 ya, yang diminta dari 60 sampai 80. Artinya kita cari Z-nya 60 berapa, Z-nya 80 berapa. Nah, ini kalau dihitung Z-nya dari 60 itu 60 min rata-rata 55 per standar deviasi 15, ketemunya ini. Dicek di tabelnya luasnya sekian. Untuk yang 80 nilainya sekian ya, Z-nya 80 min rata-rata 55 per standar deviasi 15, ketemunya 1,67. Luas bidangnya seperti ini. Nah, karena yang diminta dari 60 sampai 80, artinya ini luas ini dari tengah ya, dari rata-rata ini. Jadi dari 55 ke 60 ini ketemunya 0,1293 yang luas B ini ya. Dari 0 sampai 80 ini luas yang A ini, yang ini 4525 ini 0,4525. Yang diminta hanya dari 60 sampai 80 yang C ini. Nah, artinya C ini didapat dari semua ini A dikurangi yang B. Jadi dikurangi ya. Nah, jadi plus atau minus tergantung soalnya.
Demikian ya, dikurang ya. Oke, berikutnya kalau dari 40 sampai 60. Nah, kalau ini kan 40. Rata-rata pada 55 kan? 55 ya. Jadi 40-nya sebelah kirinya ya. 40 sampai 60. Artinya 60 sudah kita hitung. Kita tinggal hitung yang 40 kan? Yang 40 ini berapa? Jadi luas dari ini 40 sampai 60. Artinya nanti luas 40 berapa? Ditambah sama yang B ini berapa? Yang 60 ya. Nah, jadi yang 60 tadi sudah kita hitung luasnya ya. Yang 40 ini luas standarnya sekian, 40 min 55 rata-rata ya, per 15 ini deviasi standar. Ketemunya ini luasnya ini, hasil akhir luasnya ditambah ya. 40 sama 60 sampai 60. Ini tadi luasnya A tambah luasnya B. Oh, ini belum ditambah ya. Ditambah sendiri ya. A tambah B ya. Oh, ini sudah. Oh, ini ataunya. Jadi yang atasnya sudah dikerjakan, sudah ditambah. Jadi boleh lengkap begini, boleh langsung setnya dihitung jumlahnya berapa. Nah, berikutnya kalau kurang dari 40. Berarti yang sebelah kirinya 40 nih. Nah, kita kan dari 40 sudah dihitung tadi luasnya. Dari tengah sampai ke 40 tadi luasnya. Yang setnya 40 tadi. Ini ya, 0,3412. Artinya ini luasnya 0,3412 yang diminta tapi di sini lebih kecil ya, lebih kecil 40 itu sebelah kirinya 40 sana. Nah, yang ini luasnya berarti ini separuh kurva, separuh ini luasnya setengah. Nah, artinya kalau ekornya saja ini, jadi setengah dikurangi luas yang A. Jadi setengah kurangi 0,3412. Ini sekian. Kalau diminta lebih dari 85, nah kan kita kan rata-rata 55 ya, lebih dari 85 berarti kita hitung setnya 85. Setnya 85 itu ketemunya ini ya 2, luasnya sekian ya. Karena diminta ekornya, ini sama yang tadi ya. Cuma tadi kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sama aja, jadi ini luas separuhnya semuanya, ini separuh. Separuh kurva ini luasnya setengah. Setengah dikurangi luasnya dari rata-rata sampai 85 ini. Luasnya tadi ya sampai 2 ini ketemunya ini di setengah dikurangi 0,4772 ketemunya sekian. Ini kalau lebih dari 85. Kalau kurang dari 85 artinya 85 ini ke kiri semua. Nah, yang ini tadi separuhnya, setengah. Ini sampai sini. Tengah sampai 85 ini luasnya tadi 0,4772. Jadi kalau dari 85 ke kiri semuanya, nah tinggal setengahnya ini ditambah ini 0,4772. Jadi arahnya dilihat, yang diminta dilihat apakah di plus atau dikurangi ataukah dengan setengah atau tidak ya. Harus diteliti, harus cek. Contoh yang lainnya, rata-rata nilai ujian 74. Oke, rata-rata 74 ini ya. Simpangan bakunya 7. Simpangan baku tak standar deviasi sama ya, atau deviasi standar sama aja. Jika nilai-nilai peserta ujian berdistribusi normal dan 12%, peserta nilai tertinggi dapat nilai A, berapa batas nilai A yang terendah? Artinya, ini dilihat gambarnya nih, 12%-nya ini nilai dari yang batas X-nya A ini berapa, ini sampai ke sana itu nilainya A semua. Ya, yang diminta batasnya terendah ini nilai A-nya batas terendahnya berapa? Nah, kalau tadi mencari luas kurvanya, kalau sekarang mencari nilai X-nya. Ya, jadi dibalik. Tadi luasnya sekarang X-nya. Tadi X-nya ada, luasnya dicari, sekarang luasnya ada, tinggal X-nya dicari. Nah, ini luasnya 12%. Artinya, kalau di tabel norma standar itu luas dari tengah. Nah, tengah dari ke sini, tengah rata-rata ke X-nya. Jadi kalau luas ekornya 12%, artinya luas dari tengah ke sini, tinggal setengah dikurangi 0,12. Setengah kurangi 12% ya, ketemu 0,38. Ini kalau dicek di tabel luasnya 0,38, nilai Z-nya 1,175. Ini Z-nya 1,175. Nilai X-nya kita mau cari, rata-ratanya tadi 74 ya. 74 simpangan bakunya 7. Artinya kalau kita mau cari nilai X-nya, ini kan dibagi ya, dibagi sama rata-rata simpangan baku 7. Jadi dibagi, kalau pindah ruas ke sana jadi dikali. Jadi Z-nya dikali sama ini sigma kecilnya. Jadi Z-nya tadi 1,715 ini Z dikali simpangan bakunya 7. Ini kan dikali ke sana ya.
Mencari X-nya berarti ini new-nya pindah ke sana, pindah ke kiri. Ini kan min ya, kalau pindah jadi plus. Nah, jadi ini ditambah sama new, tambah rata-rata. Plus rata-ratanya 74. Ya, 74 ya. Nah, jadi artinya ini dikali dulu sama 7 ditambah ketemunya sekian. Nah, jadi batas nilai A terendah 82,225. Nah, ini soal ragam yang beda ya. Ini cari X-nya, bukan luasnya. Contoh yang lainnya, 5% peserta terendah mendapat nilai E. Berapa batas nilai E-nya? Batas atasnya. Kalau terendah berarti batas atas ya, kalau tertinggi di batas bawah. Yang diketahui 5%, nah nilainya E. Artinya luasnya ekornya ini 5%. Jadi luasnya dari tengah ini rata-rata ke nilai batas E-nya ini setengah dikurangi 0,05 ya, atau setengah kurangi 5%, ketemunya 45% atau 0,45. Jadi luasnya ada 0,45, tinggal dicari X-nya tadi. Sama dengan tadi ya. Caranya sama. Tapi jangan lupa, di sini nilai X-nya itu negatif ya. Negatif. Kalau luasnya arahnya kanan kiri sama, tapi tandanya beda ya. Yang ke kiri itu negatif, yang ke kanan positif. Nah, ini tadi yang 0,45 luasnya. Cek di tabel normal standar ketemunya 1,645, tapi karena sebelah kiri ya, negatif ya, jadi Z-nya min 1,645. Kalau di tabel nggak ada yang min karena plus min itu nilai luasnya sama. Nah, jadi kalau di soalnya itu sebelah kiri dari rata-rata berarti min. Jadi sama yang tadi ini mencari X-nya, jadi lambda kecil ini, sigma kecil ini dikali Z ditambah sama U. Jadi X-nya ini, Z-nya tadi min 1,645 dikali standar deviasinya tadi 7 ditambah rata-rata 74. Ketemunya sekian. Ini batas tertinggi nilai E. Artinya 65 ke bawah, 62 ke bawah ini nilainya E semua. Nah, demikian materi diskusi normal kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.